Bapa yang mengasihi, kemuliaan-Mu ya Tuhan kami tinggikan pada pagi hari ini. Sama-sama kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu mengerti kami. Inilah hati kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Bapa. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat, masih memuji Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita bersama-sama berkata, Amin. Halo, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kurang keras apa kabarnya? Beri bukan lagi pagi yang buat kita. Yang mau setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita, boleh lambaikan tangannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang paling dahsyat. Haleluya. Siap menari bagi Tuhan, amin. Siap menari bagi Tuhan, amin. Terima kasih atas kesudahan dalam setiap kehidupan kita, amin.
Masih semangat memuji Tuhan, Bapak Ibu, amin. Amin. Haleluya. Kita memasuki gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur, amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bersorak memuji Tuhan yang bersuka cita penuh. Tapi aman yang sempurna kasih setia untuk selamanya. Seperti awan yang sempurna kasih setia untuk selamanya. Sungguh baik Tuhan dalam setiap hidup kami. Menyanyikan pujian bagi-Nya. Menyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Bagi aman yang sempurna kasih setia-Nya untuk selamanya. Seperti awan yang sempurna kasih setia-Nya kekal. Seperti awan yang sempurna kasih setia-Nya untuk selamanya. Seperti awan yang sempurna kasih setia-Nya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi kanan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Sekali lagi kanan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kasih setia-Nya untuk selamanya. Boleh ajukan dua jempolnya Bapak Ibu. Sekali lagi kanan, pakai baik. Bagi awan yang sempurna kasih setia-Nya untuk selamanya. Bagi awan yang sempurna kasih setia-Nya kekal. Seperti awan yang sempurna kasih setia-Nya untuk selamanya. Seperti awan yang sempurna kasih setia-Nya kekal. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan untuk firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Indung Firdaus Tuhan. Kau urapi dengan urapan yang spesial Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dalam sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar juga kami akan menabur di tempat ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan, setiap berkat yang kami peroleh itu semua datangnya daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami ingin Tuhan memberkati gereja ini Tuhan. Biar gereja ini boleh membawa banyak jiwa Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan, yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama dengan saya berkata, amin.
Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, memilih untuk setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Amin. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup. Sampai tua tutup mata, ku tetap mengasihimu. Yang kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Mari berikan tepuk tangan. Ada saatnya yang ku alami,
Februari 2022 Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami telah memuji, menyembah dengan pujian penyembahan kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan bagi rupa yang harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan merenungkan firman-Mu Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang ditabur Tuhan bertumbuh di hati kami masing-masing Tuhan. Sucikan roh ini, kuduskan roh di dalam nama Tuhan Yesus. Roh itu berkenan kepada-Mu, katakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam. Terima kasih kepada pujian penyembahan yang hari ini luar biasa, pada hamba-hamba yang telah memimpin pujian dan pemain musik, juga kepada tes 1, kepada Pak tes 1, 2, 3, kepada Pak Franky sebagai gembala sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kebetulan minggu lalu saya tidak bisa bersama Bapak Ibu, ada pelayanan juga di PDI di Palangkaraya, ada undangan. Saya ingin menyanyi juga ya, biar ada juga. Mudah-mudahan bagus suaranya. Ku menyembah
Terima kasih. Walaupun surah pas-pasan memuji Tuhan. Ada cerita Bapak Ibu ya, di mana seorang anak perempuan yang pada saat itu mengalami pendarahan 12 tahun, bayangkan. Tetapi dia pernah ketemu Yesus sebelumnya. Dia mendengar Yesus ada datang ke tempat dia. Kemudian dia di mana penyakitnya itu sebelumnya mungkin sudah dinyatakan berobat ke sana kemari. Mungkin waktu itu belum ada kemo ya, mungkin sudah ke tabib ini tabib tapi nggak sembuh-sembuh. Tetapi dia mendengar cerita tentang Yesus di mana sudah banyak menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itulah Lazarus. Mendengar cerita itu dia kemudian pada saat Yesus datang ke tempat dia dan bergerombolnya orang banyak di tempat itu, dan dia berusaha dengan imannya, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Bapak tahu kan ceritanya semua itu dalam kitab ya, di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 23. Bisa ditampilkan ayatnya, kita baca sama-sama. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Kita baca bergantian ya. Saya baca yang ganti dulu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang untuk mengarungi dia, sedang ia berada di tepi danau. 22 silakan. Datanglah orang-orang pada badan yang bernama Yesus. Ketika ia melihat Yesus, bersungguhlah ia di depan kakinya Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Yang 7. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dan belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia alihkan ke orang banyak bertanya, siapa yang menjamah jubah? 31. Murid itu menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sesudah dari penyakit itu. 35. Ketika Yesus masih berbicara ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus sudah memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka kembali
dan dasar dilihatnya orang-orang suara saya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya si orang itu lalu dibawanya dia dan si anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ketika itu juga anak itu bangkit sendiri dan berjalan. Umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat terkagum. 43. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Dalam membaca Alkitab itu yang sangat dahsyat, Bapak. Saya di pelayanan di Gideon Internasional itu kita hampir tiap minggu bagi Alkitab ke sekolah, rumah sakit, penjara, ke 5 jawatan TNI Polri. Ya. Banyak kejadian kesaksian dari orang-orang baca Alkitab. Bahkan kita taruh di hotel, biasanya kalau Bapak Ibu pergi ke hotel internasional, itu ada tarik aja mejanya itu, biasanya ada Alkitab di situ. Itu Gideon yang meletakkan. Dan banyak kesaksian, banyak orang yang hampir bunuh diri ketika putus asa ketika datang ke hotel, kemudian tidak sengaja dia tarik ini, cari pisau atau cari laci, ternyata ada buku dan dia baca, ketemu ayat yang pas dengan suasana hatinya sehingga dia dengan bertobat dia batal untuk bunuh diri. Itu dahsyatnya membaca Alkitab, Bapak Ibu. Jadi jangan walaupun panjang seperti ini jangan jerah baca Alkitab. Usahakan baca Alkitab kalau bisa dari Kejadian sampai Wahyu, paling tidak 1 tahun, paling tidak pernah tamat lah dilatih membaca Alkitab, Bapak Ibu. Saya sudah membaca Alkitab. Biasanya kalau saya baca Alkitab itu lagi malas bacanya, saya pakai voice, ada suara kan Alkitabnya sekarang ada sudah suara, jadi saya dengarin gitu ya, begitu. Hari ini kita tidak sengaja, bukan tidak sengaja, sudah saya rancang, sudah pingin saya mau bicara apa gitu ya. Beda dengan biasanya, hari ini bicara tentang kesembuhan ilahi, bahwa apa di situ judulnya dikatakan mujizat kesembuhan masih berlaku. Bapak Ibu, di zaman sekarang, apalagi anak-anak muda ya, anak muda yang Gen Z gitu ya, anak Gen Z itu sudah main logika. Saya ngajarkan di bidang khusus di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah itu semua main algoritma. Algoritma ini kan mainnya logika ya. Jika A dan B, maka berarti benar. Jika A atau B, berarti dia salah. Jika salah satu yang ini, itu logika. Nah ini logika. Dan dia harus struktur algoritmanya. Nah itu kalau robot yang bisa bicara langsung itu sudah disusun algoritmanya di situ. Ada algoritma matematik maupun statistik. Makanya dia bisa membaca jalan, baca siapa, mengenali wajah orang, karena ini sudah diukur nih wajah ini, wajah ini ukurannya ini, berarti namanya ini. Jadi dia nggak bisa mengenali wajah, tapi berdasarkan ini ukuran dan ini yang dihitung ya. Sangat teliti sekali tapi harus menghitungnya. Kembali kepada firman Tuhan hari ini. Di sini diceritakan bahwa seorang Jairus tadi adalah seorang yang pemimpin ibadah atau imam di sinagoge di Yerusalem sana, di mana dia mendengar tentang Yesus Kristus, bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang sudah mati. Kemudian dia mendengar ada Yesus di tempat itu datang, sedangkan anaknya sudah di rumah itu sudah hampir mati, sudah hampir meninggal. Dan dia gopoh-gopoh datang, berlari-lari datang kepada Yesus. Kemudian dia minta tolong kepada Yesus di ayat yang
Nah, ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus ketika melihat Yesus, sesungkurlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dia ini bukan orang Kristen sebenarnya pada waktu itu ya. Dia adalah imam dari agama Yahudi. Yairus ini, karena dia adalah seorang imam. Kekristenan baru itu belum dikenal. Orang mengenal Kristen itu ya Yahudi, bagian sekte dari agama Yahudi. Jadi makanya pada waktu belajar selanjutnya itu terjadi banyak pengusiran, bahkan pembunuhan terhadap umat Kristen yang dianggap menyimpang dari ajaran Yahudi. Bapak Ibu, tetapi kenapa si Yairus ini dengan yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya? Jadi di sini Bapak Ibu, ada suatu usaha, ada suatu keyakinan bagi seseorang untuk mengalami mukjizat Tuhan. Mukjizat itu tetap bisa berlaku, baik zaman dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Selama bumi dan langit itu ada, mukjizat Tuhan mungkin tidak akan berakhir. Di sini apa yang dialami oleh Yairus? Ketika dia datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus, tetapi apa yang terjadi di situ? Ada seorang perempuan yang menjamah jubahnya, sehingga pada waktu Yesus ingin cepat-cepat ke tempat si rumahnya Yairus itu, tetapi ada kuasa yang keluar dari dirinya sehingga dia terhenti. Siapakah yang menjamah aku? Tetapi jawab murid-murid, siapa? Kita tidak tahu, karena di sini tempat orang banyak bergerombol-gerombol, kita tidak tahu. Sehingga terhenti, terjadi percakapan di situ. Kalau Bapak Ibu lihat di situ, di ayat yang ke-27, ayat 25, adalah di situ seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga lebih dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sekali-kali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Bapak Ibu, di sini mungkin kita mendengar ya, atau ada saudara kita yang sudah mengalami sakit, sudah dikatakan dokter, divonis sudah nggak ada harapan, kamu sudah menunggu waktu aja. Tetapi percayalah pada Tuhan, mujizat Tuhan itu masih berlaku dulu, sekarang, sampai saat ini. Amin. Tapi yang penting bagi kita adalah berusaha, percaya bahwa janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Di sini perempuan itu kemudian dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, sehingga dia mengambil sikap untuk percaya. Maka di tengah-tengah orang banyak dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia yakin, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, apakah kita punya keyakinan seperti anak perempuan ini yang belum mengenal Yesus, hanya mendengar dari berita-berita orang, dan mungkin dia sudah divonis tidak punya harapan lagi, tetapi dia bertindak dengan iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini firman Tuhan yang ditulis oleh Markus. Bahkan 3 kitab menulisnya, Markus, Matius, Lukas. Kemudian pada ketika itu juga Yesus mengatakan bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu berpaling ke orang-orang banyak bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Nah itu dengan demikian harusnya Yesus itu cepat-cepat
ke tempat Jairus yang memohon anaknya yang cepat dilayani supaya jangan meninggal atau mati. Tetapi terhenti di saat itu. Ya, kita mungkin sebagai seorang bapak ya, bapak mungkin gara-gara kamu nih menahan-nahan Yesus tidak bisa datang tidak cepat-cepat dan sehingga anak saya mati. Kenapa? Karena pada waktu dia berbicara dengan Yesus, tiba-tiba keluarganya datang menyusul dia mengatakan, anakmu sudah mati. Tetapi Yesus katakan, anakmu belum mati. Ya, di ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata, ayat yang ke-34 saya baca. Maka katanya kepada perempuan, hai anakku, mau telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Nah, jadi di ayat itu kemudian tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Nah, di sini Yesus mengarahkan kepala ke imam atau kepala rumah ibadah itu, jangan takut, percaya saja. Kemudian dia akan memandang wajah Yesus dan fokus kepada Yesus. Kemudian dia percaya. Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta di situ selanjutnya ya. Sesudah ia masuk berkata kepada orang itu, ya 39, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia, kata diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka itu bersama-sama dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan itu, katanya talitakum, yang berarti hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang hadir sangat aktif. Jadi mukjizat ini terjadi. Di tempat itu ada dua kejadian mukjizat yang terjadi. Pertama, beberapa menit sebelumnya adalah anak darah yang 12 tahun pendarahan. Kemudian anaknya Jairus yang sudah mati dan bangkit kembali, hidup kembali. Bapak Ibu, jika kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh dan percaya, maka mukjizat demi mukjizat yang dikatakan orang mungkin bilang, dokter ini tidak ada harapan, usahaku sudah tidak berhasil, usahaku sudah kolap, usahaku sudah tidak menjadi harapan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan suasana yang sangat kritis pun bagi Tuhan adalah bisa menunjukkan suatu keajaiban. Demikian juga Bapak Ibu yang melayani di tempat ini. Bahkan kita ini adalah bait Allah. Di dalam tubuh kita ini adalah bait Allah, Bapak Ibu. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kita jangan khawatir. Pada waktu Yesus ada di dunia, dia melayani, mengusir setan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk mengusir setan. Demikian juga Bapak Ibu. Ketika Petrus menjala ikan satu malam tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Tuhan Yesus katakan, hai Petrus, lemparkan jalamu sebelah kanan. Apakah Petrus menolak? Seandainya bilang, kata Yesus, aku sudah seharian malam ini gak dapat ikan, masa kau suruh? Tapi dia tidak berbantah-bantah, dia taat kepada perintah Tuhan, dia lemparkan jala ke kanan. Apa yang terjadi? Dia menjala ikan sangat banyak. Artinya apa? Tuhan sanggup memberikan berkatnya pada saat kita mau berusaha. Tuhan memberikan jalannya. Kita mau dengar atau mau taat enggak kepada perintah Tuhan. Jika saat ini kita perlu diberkati, mungkin saja ada yang salah. Karena mungkin kita melangkah dengan
setiap sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita berbicara berkat, juga berbicara tentang kesembuhan, berbicara sakit penyakit, semua itulah berkat Tuhan, mukjizat Tuhan. Mungkin kita sudah bilang, saudara-saudara kita bilang, kamu itu sudah bangkrut, kamu itu sudah punya tidak apa-apa, kamu itu sudah sakit, dan bahkan dokter memvonis kamu tidak bisa, tidak mungkin hidup lagi. Tetapi kita banyak mendengar kesaksian baik dari YouTube, dari kesaksian teman kita, bahkan banyak orang yang sudah sembuh dari mujizat-mujizat Tuhan ini. Jadi kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Mujizat itu masih berlaku dulu, sekarang, dan selamanya. Di dalam Keluaran 15 ayat 25, singkat 25 sampai 26, saya bacakan. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan ke sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kemudian ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan Ia memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di sini di yang terakhir, di bagian terakhir itu, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau bahasa Ibrani-nya apa itu? Jehovah Repa, aku yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Di sini jadi jelas sekali bahwa Tuhan itu adalah nama Tuhan itu berarti menunjukkan kepribadian, menunjukkan keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu sang penyembuh. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, Dia Tuhan sendiri. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, ya. Jehovah Rafa itu ya bahasa Ibrani itu Tuhan yang menyembuhkan. Jadi nama Tuhan itu kepribadian Tuhan, keberadaan Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, asal kita percaya dengan iman. Amin. Itu firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Kemudian dalam Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu pernah berubah. Pada waktu itu mujizat melalui perantara. Contohnya Naaman waktu datang kepada Nabi Elisa, dia minta disembuhkan dari kustanya, tapi bila Elisa mandilah 7 kali ke sungai Yordan, dan dia taat melakukan, dia sembuh. Tetapi zaman Yesus mengatakan, sembuhlah, dosamu telah diampuni, sembuhlah, engkau akan sembuh. Jadilah sesuai dengan iman. Dan itu perkataan Yesus sendiri. Tapi kalau di zaman-zaman dulu melalui perantara, minyak, perantara ini. Tapi zaman sekarang kita pun juga bisa melakukan. Coba Bapak, kita ini adalah murid Kristus, yang jadi juga adalah anak-anak Allah. Yang punya anak Allah, berarti kita punya waris, punya hak waris untuk melakukan pekerjaan Allah. Demikian juga jika kita itu harus seperti berbahasa bulan lalu, bahwa kita harus mirip dengan Kristus, mirip sama, ya. Kalau kita sama dengan Kristus, kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan lebih, kalau guru bisa, kalau dalam istilah pendidikan, murid itu harus lebih daripada gurunya, gitu ya. Saya punya keluarga di kampung.
pas Desember kemarin pulang, saya tanya-tanya kemana om ini, sama mama saya bilang udah meninggal, sudah 40 hari sudah. Meninggalnya Pak pada waktu malam hari, pada waktu sore dia sekitar jam 4 ngobrol dengan saudara-saudaranya di keluarganya, ngobrol gitu. Kemudian sekitar jam 5 aku mau tidur karena capek, mau tidurlah dia di kamar cucunya. Tidur, tiba-tiba malam itu terjadi hujan deras, hujan petir, kan Desember itu hujan yang kemarin ya, hujan yang luar biasa di Kota Baru masuk ke atas itu. Nah, di sana hujan curahnya cukup hujan tinggi ya, daerah Cantung, terus desa-desa di tempat saya itu. Kemudian setelah jam 5:30 istrinya mau bangunin, ngajak menyuruh mandi, tapi nggak bangun-bangun, ya biarin dulu. Habis itu setengah jam kemudian udah jam 7 nih, nggak bangun juga, akhirnya dibangunilah. Ternyata udah dingin tubuhnya. Dicek di napas sudah nggak ada. Jadi kematian itu bisa saja kapan saja menjemput kita. Mungkin kita sudah berdoa kepada saudara kita, sudah pada ayah kita, pada ibu kita, anak kita, kok malah mati. Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa kematian itu bukan berarti tanda mukjizat Tuhan sudah berakhir. Tetapi kalau kematian itu adalah bahwa rumah kita di surga sudah selesai, jadi tidak perlu khawatir. Jadi makanya kalau dalam gereja Betel atau di kekristenan sering mengucapkan selamat jalan, bukan jarang-jarang orang akan turut berduka cita, tetapi selamat jalan, rest and peace, selamat jalan menuju ke rumah Bapa di surga. Walaupun kita kesedihan, tapi janganlah kita terlena dalam kesedihan itu. Kenapa? Karena saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus, kata Tuhan. Kita percaya bahwa kematian itu adalah perubahan dari dunia kepada menuju ke dunia yang panah nanti. Jadi Bapak Ibu, mengenai di sini ada 4 hal yang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu untuk mendapatkan mukjizat itu orang yang mau dan memerlukan. Seperti perempuan yang pendarahan tadi, dia mau dan memerlukan, dia mendekat. Kemudian orang yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya pada Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan dirinya pada Tuhan. Kemudian yang ketiga, beriman dan meyakini. Di sini ada dua tokoh tadi, dia beriman, si perempuan tadi beriman dan meyakini bahwa dia asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian mengerti tentang kuasanya yang tidak terbatas. Ada cerita juga di Alkitab itu kan, namanya Cornelius, yang dimana dia yakin datang kepada Yesus minta sembuhkan seorang bawahannya. Tapi dia tidak layak menerima Yesus di rumahnya, tapi katakan sepatah saja, maka hambaku akan sembuh. Itu sebuah keyakinan ya. Asal mengatakan apa saja, maka hamba akan sembuh. Dan Yesus mengatakan, jadilah sesuai dengan iman. Itu Bapak Ibu, bahwa mukjizat demi mukjizat, kuasa Tuhan tidak terbatas. Yang penting kita fokus kepada Tuhan, seperti Petrus. Kita di dalam kisah Petrus menyeberang gelombang ya, Yesus berjalan di atas air, di mana pada waktu Tuhan berjalan di atas air, kemudian Petrus mendengar bahwa itu benar Tuhan, kemudian dia minta kepada Yesus, Tuhan Yesus, suruhlah aku berjalan mendatangi engkau, supaya bisa berjalan seperti engkau di atas gelombang atau air. Tetapi kata Yesus, berjalanlah hai Petrus. Dia berjalan, kemudian beberapa langkah dia tidak fokus, angin mulai badai sehingga dia tenggelam. Kemudian dia berteriak, hai Tuhan tolong, aku mau tenggelam. Dan Yesus segera mengulurkan tangannya. Jadi di sini Bapak Ibu, pada saat kita
fokus kepada Tuhan, kita menerima janji Tuhan, kita akan bisa berjalan, bahkan mengalami mukjizat yang luar biasa seperti Petrus. Tetapi saat kita tidak fokus, maka kita mulai tenggelam, tidak punya kekuatan. Jadi fokuslah kepada janji Tuhan. Kemudian di situ dikatakan saat Petrus teriak, Tuhan aku mau tenggelam, dan Yesus segera mengulurkan tangannya dengan tanpa basa-basi lagi, dia mengulurkan tangannya. Di sini juga pada Bapak Ibu bahwa Tuhan akan segera menolong kita selama kita berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, maka mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini di sini Tuhan mau mengatakan fokus kepada janji Tuhan. Walaupun misalnya pun kematian boleh terjadi, bukan berarti mukjizat tidak terjadi. Itu artinya rumah kita sudah selesai. Kalau Bapak Ibu mendoakan orang sakit, doakan dengan iman bahwa tangan Tuhan akan bekerja menyembuhkan saudara-saudara kita. Dengan catatan orang yang didoakan juga punya iman yang kuat. Bapak Ibu, untuk itu saya beberapa kali pelayanan dalam dulu ya, waktu di full timer di Biro itu kadang mendampingi namanya pelayanan pelepasan itu. Makanya Bapak Ibu yakin ya, di atas pujian penyembahan itu ada Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Waktu kita gitar gitu ya, gitar itu tiba-tiba teman sebenarnya teriak, wah kaget. Waduh, kemudian menyerang gitar itu, mau ditariknya panas gitu. Dalam nama Yesus patahkan kuasanya. Kemudian dia tuh terbang. Kemudian teriak lagi, berusaha lagi mau menarik gitar itu yang dua pujian. Tetapi tetap kita doakan dan suaranya lepas muntah-muntah ya. Tapi itulah bahwa membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan juga bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Di dalam Alkitab juga ada, tapi saya lupa ayat. Jadi sendiri Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan orang Israel. Contoh saja ya, waktu tembok Yeriko misalnya kan, kelilingi itu sambil puji-pujian, runtuhlah tembok Yeriko. Bapak Ibu, jadi inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tidak panjang-panjang, karena pagi ini pesan Tuhan kepada kita yang pertama, mukjizat terjadi jika kita mau dan memerlukan. Kemudian mukjizat kesembuhan bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, beriman dan meyakini. Yang keempat, mengerti tentang kuasa yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Silakan pemain musik, pemimpin pujian maju ke depan. Bapak Ibu, di pagi hari yang indah ini, nyanyi kemenangan ku menyembah. Dalam kudus hadiratmu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tuhan hadir di tempat ini. Hampiri Bapa kasih Menangan dengan iman. karunia Dengan tulus. Dengan fokus pada yang janji Tuhan. Tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Bapak Ibu yang mungkin sedang sakit saat ini, baik sakit secara fisik, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Yesus. Tuhan hanya adalah Kaulah Kau bisa buat segala. Mungkin saudara-saudara yang sudah mengalami tekanan batin, luka batin, dan emosian, mudah tersinggung. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan yang ditemukan kita bagi Tuhan yang punya kuasa bahwa semua ini tidak ada apa-apanya. Hakim saat ini dan segala yang boleh hakim saat ini boleh bilu-bilu tapi Bapak Ibu yang sakit silahkan dijamah dan dia saya berdoa pada Bapak Ibu bahwa melalui bilu segala penyakit yang disembuhkan oleh bilu yang Tuhan hadir di tempat ini. Yakinlah bahwa Tuhan ada saat ini berada di sini kita. Dia bersama yang penyembahan dan Dia menyembuhkan untuk memulihkan dari penyakit, dari yang bertindak, oh kita tidak lemah, kita mau menjamah, mau menyembuhkanmu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di pagi hari ini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kita minta lawatan kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan bersama Tuhan dengan setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan mujizat yang ajaib Tuhan boleh terjadi Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau menjamah setiap Tuhan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ya Tuhan. Kami Tuhan perlu Tuhan lawatan-Mu. Kami perlu Tuhan mujizat-Mu. Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kebutuhan kami Tuhan adalah Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Jika Tuhan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, Engkau katakan minta apa saja, maka semuanya akan diberikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan terus Tuhan tinggal bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak mau kehilangan berkat yang terbaik, yaitu Tuhan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.